Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ketiga dari surah Al-Ma'idah. Ayat yang ketiga dari surah Al-Ma'idah yaitu menerangkan tentang makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ada 11 perkara yang diharamkan di dalam ayat ini. Satu di antaranya adalah perbuatan. Adapun yang lainnya adalah berupa makanan. Ayat ini apabila kita lihat keterkaitannya dengan ayat yang sebelumnya adalah pada ayat yang sebelumnya, yaitu pada ayat yang pertama dan kedua, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang perintah dan larangannya. Perintah untuk diikuti, larangan untuk dijauhi. Dua ayat sebelum ini adalah seruan Allah kepada orang-orang beriman supaya mereka membuktikan keimanan mereka dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama dan juga kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang makanan yang dihalalkan, yaitu makanan yang dihalalkan adalah binatang ternak. Binatang ternak seperti yang difahami adalah seperti kambing, kerbau, unta dan lain sebagainya. Kemudian pada ayat yang pertama Allah menyebutkan bahwasanya ada di antara makanan itu yang diharamkan. Nah, yang diharamkan itu tidak disebutkan di dalam ayat sebelum ini. Hanya saja Allah memberikan isyarat illa ma yutla alaikum, kecuali apa-apa yang akan dibacakan ke atasmu. Jadi ketika Allah menyebut uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan untukmu binatang ternak, illa ma yutla alaikum, kecuali apa-apa yang akan dibacakan kepadamu. Nah, yang akan dibacakan itu adalah yang tidak dihalalkan. Tidak dihalalkan berarti yang diharamkan.
maka ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ayat ini adalah sebagai menyempurnakan lagi ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang sebelumnya menerangkan tentang makanan yang dihalalkan, sekarang pula adalah menerangkan tentang makanan yang diharamkan. Dengan penghalalan dan pengharaman dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang beriman dapat dengan mudah menjalankan hidup ini. Sebab setiap yang dihalalkan oleh Allah adalah pasti baik, dan setiap yang diharamkan oleh Allah pasti buruk. Yang baik adalah yang mendatangkan manfaat, dan yang buruk adalah yang mendatangkan mudarat. Yang mendatangkan manfaat apabila berupa makanan, maka ia bisa menjaga tubuh dari penyakit, maka terselamatlah tubuh kita ini dari berbagai macam penyakit. Apabila bermanfaat, maka tubuh kita ini akan menjadi sehat, akan menjadi kuat, terjaga dan terpelihara dari penyakit. Tetapi apabila mendapat mudarat, maka tubuh kita ini akan menjadi lemah, kemudian juga akan menderita penyakit, mungkin disebabkan oleh makanan tersebut, yang makanan itu mungkin membawa virus atau bakteria sehingga mendatangkan mudarat bagi tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha tahu tentang ciptaan-ciptaannya. Mana ciptaan-ciptaan Allah itu yang baik untuk kita makan, dan mana di antara ciptaan-ciptaan Allah itu yang tidak baik untuk kita makan. Tanda sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Berarti ayat ini adalah lanjutan dari dua ayat sebelumnya yang merupakan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman, khususnya yang berkaitan dengan makanan. Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsirnya, namun kita akan membaca ayat ini terlebih dahulu, kemudian kita menterjemahkannya kata per kata, yang tujuannya adalah supaya kita lebih dekat lagi dengan ayat yang akan kita bahaskan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'alan nusub wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Faman iturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li'ith fa innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurrimat alaikum, diharamkan ke atasmu, al-maitatu, bangkai, wad-damu, darah, walahmul khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa-apa yang disebut
nama selain Allah ketika penyembelihannya. Wal munkhaniqah, dan yang tercekik, mati karena tercekik. Wal mauquzah, dan dipukul, yaitu yang mati karena dipukul. Wal mutaraddiyah, dan jatuh, dan yang mati karena jatuh. Wan natihah, dan yang mati karena an-natihah, karena ditusuk oleh tanduk. Oleh tanduk, karena ada binatang yang memiliki tanduk kemudian menusuk hewan, maka hewan yang mati karena ditanduk itu adalah juga diharamkan. Wa ma akalas sab'u illa ma zakkaitum, dan juga yang diharamkan adalah apa-apa yang dimakan atau hewan yang dimakan oleh binatang buas, kecuali apabila kamu sempat menyembelihnya sebelum ia mati. Wa ma dzubiha 'alan nusub, dan apa-apa yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala. Wa antastaqsimu bil azlam, dan juga diharamkan apabila kamu mengundi nasib, yaitu dengan menggunakan anak panah. Dzalikum fisq, yang sedemikian itu adalah kefasikan. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum, pada hari ini telah putus asa orang-orang kafir dari agamamu. Fala takhshawhum wakhshawni, dan janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah menyempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah mencukupkan ke atasmu nikmatku. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku telah redha bagimu Islam sebagai agama. Faman iturra fi makhmasatin, maka barang siapa yang berada dalam keadaan darurat atau terpaksa disebabkan karena kelaparan, tidak ada yang dimakan kecuali hewan-hewan yang diharamkan tadi, maka dibolehkan baginya untuk memakan hewan-hewan tersebut. Ghaira mutajanifil li'ithm, dengan syarat tidak bersengaja untuk melakukan dosa. Nanti kita terangkan apa maknanya ini. Fa innallah, maka sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita ulang dari awal ayat. Telah diharamkan ke atasmu bangkai, darah, daging babi, dan apa-apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, dan juga yang diharamkan adalah hewan yang mati disebabkan karena tercekik, karena dipukul, karena jatuh, dan juga karena ditanduk. Dan juga hewan yang diharamkan adalah hewan yang diterkam oleh binatang buas. Dengan terkaman itu binatang tersebut mati, hewan itu mati, kecuali ketika diterkam itu hewan tersebut belum lagi mati, kemudian kamu menyembelihnya. Itu tidak diharamkan, itu dihalalkan. Dan juga termasuk yang diharamkan adalah apa-apa yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala. Dan juga termasuk yang diharamkan adalah kamu mengundi nasib dengan menggunakan anak panah.
Yang sedemikian itu, yaitu semua yang disebutkan itu, semua yang diharamkan itu, apabila dilakukan maka ia adalah kefasikan. Pada hari ini telah berputus asa orang-orang kafir dari agamamu, maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kamu kepadaku. Pada hari ini aku telah menyempurnakan bagimu agamamu dan aku telah cukupkan ke atasmu nikmatku dan aku telah redha bagimu Islam sebagai agama. Maka barang siapa yang terpaksa disebabkan karena kelaparan, maka tidak mengapa baginya untuk memakan makanan yang diharamkan, tetapi dengan syarat tidak bersengaja untuk berbuat dosa. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari terjemahan ayat tadi, maka dapatlah kita mengetahui bahwasanya kandungan ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 macam makanan yang diharamkan oleh Allah. Kemudian juga diterangkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Itu adalah yang ke-11 yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan di dalam ayat ini adalah tentang mengundi nasib, yaitu melalui penggunaan anak panah. Nanti seperti apa kita akan terangkan dalam tafsir insyaallah. Kemudian ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hukum-hukum telah ditetapkan oleh Allah dengan sempurna. Yang halal telah jelas, yang haram juga telah jelas di dalam Islam dan telah sempurna agama Islam tersebut. Jadi orang-orang kafir tak mampu lagi berbuat apa-apa untuk merubah apa-apa yang telah Allah tetapkan. Mereka ini tidak punya kemampuan. Orang-orang yang beriman akan menjalankan hukum-hukum di dalam Islam itu dengan kesungguhan, dengan keikhlasan. Ini yang membuat orang-orang kafir menjadi berputus asa. Agama Islam telah sempurna, hukum-hukumnya telah ditetapkan dengan tegas, dengan terang. Kemudian orang-orang yang beriman pula menjalankan syariat Islam itu dengan ikhlas, dengan sukarela. Ini membuat orang-orang kafir menjadi berputus asa. Kemudian Allah juga menerangkan bahwasanya pada waktu ayat ini diturunkan yaitu pada tahun yang ke-10 Hijriah, yaitu ketika Rasulullah menunaikan haji wada', haji yang terakhir, menerangkan bahwasanya semua hukum telah sempurna diturunkan. Semua hukum semuanya telah ditetapkan. Yang halal telah terang, yang haram telah terang. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya agama itu telah sempurna. Dan agama itu adalah sebagai nikmat, nikmat itu telah dicukupkan. Kemudian apabila agama yang sempurna itu, yang merupakan nikmat bagi orang-orang beriman itu, apabila diamalkan oleh umat Islam, maka akan mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah meredai agama sebagai pedoman hidup. Apabila dijalankan, maka Allah Subhanahu wa taala meredai orang-orang beriman yang menjalankan agama. Kemudian baik, minta maaf. Kemudian di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya makanan yang diharamkan itu telah jelas, telah terang, telah disebutkan satu persatu. Kemudian Allah menerangkan bahwasanya pada keadaan darurat, yaitu pada keadaan terpaksa, umat Islam, orang-orang beriman diperbolehkan untuk memakan makanan yang telah diharamkan itu, tapi dengan syarat
secukupnya saja, yaitu tidak berlebih-lebihan. Meskipun diperbolehkan, tetapi tidak boleh memakan makanan yang haram itu dengan cara berlebih-lebihan pada waktu keadaan darurat. Kapan keadaan darurat tersebut? Di dalam ayat ini disebutkan dengan ikatan, yaitu karena kelaparan, lapar. Yang lapar tersebut apabila dibiarkan maka bisa membawa kepada kematian. Nah, itulah yang disebut sebagai darurat. Jadi laparnya bukan lapar biasa, tetapi lapar yang bisa membawa kepada kematian. Maka ketika itu makanan yang diharamkan diperbolehkan, tapi dengan syarat secukupnya. Kemudian Allah tutup ayat yang mulia ini dengan menyebut dua namanya atau dua sifatnya, yaitu Ghafur dan Rahim. Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ditutup dengan dua nama yang mulia ini karena berkaitan dengan kandungan ayat ini. Mengampuni orang-orang yang berada dalam keadaan darurat, yang memakan makanan yang tadinya, yang asalnya adalah yang diharamkan. Maha Penyayang, yaitu dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah bolehkan yang diharamkan sehingga orang-orang beriman yang dalam keadaan darurat itu tidak mati kelaparan karena diperbolehkan untuk memakan makanan yang diharamkan ketika darurat. Inilah dia ringkasan dan sekaligus ada tafsir ringkas yang bisa mendekatkan kita kepada kandungan ayat ini, sehingga apabila nanti kita menafsirkan ayat ini maka lebih mudah untuk memahaminya. Dan nanti ketika menafsirkan kita bisa dalam waktu yang sama memahami dan sekaligus adalah memikirkan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mudah bagi kita apabila disebutkan tentang perkara-perkara yang diharamkan, maka terbayang bahwasanya ayat ini telah menerangkannya dengan jelas. Atau ketika kita memahami ayat ini, maka kita jumpai barang-barang yang disebutkan oleh ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka mudah bagi kita untuk mengatakan, ini adalah yang diharamkan. Baik, kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi. Allah memulai ayat ini, mengawali ayat ini dengan kata hurrimat, diharamkan. Apabila kita menjumpai di dalam Al-Quran perkataan diharamkan, bermakna kata ini adalah kata kerja bentuk pasif. Kata kerja bentuk pasif, diharamkan. Kalau bentuk aktif, mengharamkan. Kalau bentuk aktif bermakna disebutkan siapa yang mengharamkan. Umpamanya Allah mengharamkan bangkai, mengharamkan darah, mengharamkan daging babi, disebutkan pelaku perbuatan Allah mengharamkan. Tapi dalam ayat ini karena kata kerja adalah bentuk pasif, maka yang mengharamkan itu tidak disebut. Jadi dalam ayat ini kita tidak menjumpai yang mengharamkan itu siapa. Langsung saja disebut, telah diharamkan ke atas kamu bangkai, darah, daging babi. Siapa yang mengharamkan? Tak disebutkan dalam ayat ini siapa yang mengharamkan. Mengapa tidak disebutkan siapa yang mengharamkan? Mengapa tidak disebutkan siapa yang mengharamkan? Sebabnya adalah apabila kata kerja itu bentuk pasif di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Al-Quran, berarti pelaku perbuatan itu telah dimaklumi, telah diketahui. Siapa pelaku perbuatan yang telah dimaklumi itu? Diharamkan. Siapa yang berhak untuk mengharamkan? Orang-orang beriman memaklumi, mengetahui bahwasanya
yang berhak untuk mengharamkan hanyalah Allah. Karena telah dimaklumi bahwasanya Allah lah yang mengharamkan, maka tak perlu lagi disebut Allah yang mengharamkan. Karena telah dimaklumi, maka langsung saja disebut telah diharamkan bangkai, darah. Dengan demikian ayat ini menjadi lebih singkat, menjadi lebih padat. Di dalam bahasa Arab, semakin singkat ayat, semakin padat ayat, maka semakin tinggi nilai ayat tersebut, atau semakin tinggi kedudukan ayat tersebut. Karena ayat tersebut menjadi ayat yang bersastra tinggi, tidak membazir, tidak mubazir di dalam penyebutan kata-kata. Kalau bisa dengan kata-kata yang sedikit, mengapa menggunakan kata-kata yang banyak? Kalau sudah difahami dengan singkat, maka mengapa mesti memperpanjang-panjang di dalam penyampaiannya? Jadi ayat ini adalah ayat yang bernilai tinggi. Banyak ayat-ayat seperti ini di dalam Al-Quran. Umpamanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ada disebutkan di sini siapa yang mewajibkan? Tak ada. Apa sebab? Sebab orang-orang beriman sudah memaklumi yang berhak mewajibkan itu siapa? Allah. Maka tak perlu disebut Allah lagi. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kalau dalam bahasa kita tambah lagi, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu lagi oleh Allah. Apa sebab? Sebab dalam bahasa Arab, apabila kata kerja itu bentuk pasif, maka pelaku perbuatannya itu sudah dimaklumi. Apabila telah dimaklumi, maka tidak perlu lagi untuk menyebutkannya. Kalau disebutkan juga, maka jatuhlah kedudukan ayat tersebut dari sastranya yang tinggi, atau dari nilainya yang tinggi. Penyebutan tersebut adalah hanya pembaziran saja. Begitu juga dalam ayat ini. Sama dengan ayat yang lain, umpamanya idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Siapa yang menggoncangkan bumi? Tak disebut dalam ayat ini. Mengapa tak disebut? Sebab semua telah memaklumi siapa yang menggoncangkan bumi. Hanya Allah yang mampu menggoncangkan bumi. Manusia mampu menggoncangkan bumi? Tidak. Maka karena telah dimaklumi Allah yang menggoncangkan, tak perlu disebut lagi pelaku perbuatannya. Dan apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, berarti ketika Allah menyebut hurrimat alaikum, diharamkan ke atas kamu, bermakna telah dimaklumi. Siapa yang mengharamkan? Allah. Berarti apabila disebut telah diharamkan ke atas kamu, bermakna Allah telah mengharamkan, maka perbuatan mengharamkan itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak mengharamkan hanyalah Allah. Sebab telah dimaklumi bahwasanya yang mengharamkan itu adalah Allah. Manusia tidak berhak untuk mengharamkan atau menghalalkan. Satu-satunya yang berhak untuk mengharamkan atau menghalalkan hanyalah Allah. Rasulullah apabila menghalalkan atau mengharamkan, itu adalah dengan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hurrimat alaikum, telah diharamkan ke atas kamu. Penggunaan kata hurrimat, yaitu dengan fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, membawa makna bahwasanya pengharaman itu adalah pengharaman yang tegas. Karena penggunaan fi'il madhi itu diantaranya adalah bertujuan untuk menegaskan. Berarti pengharaman adalah pengharaman yang tegas. Bermakna kalau diharamkan oleh Allah, jangan coba-coba menghalalkannya. Begitu juga sebaliknya, kalau Allah menghalalkan, jangan coba-coba pula untuk mengharamkannya.
Maka dalam hadis Nabi, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal telah jelas dan yang haram pun juga telah jelas. Apa saja yang diharamkan oleh Allah yang disebutkan dalam ayat ini? Ada 11. 10 berupa makanan dan yang 1 adalah berupa perbuatan. Dan yang berupa makanan pula adalah yang berkaitan dengan hewan atau binatang yang merupakan biasanya apabila orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mengambilnya, akan memakannya tanpa merasa berdosa dan tidak memahaminya sebagai perkara yang buruk yang mendatangkan mudarat. Dan ini kita lihat pada hari ini pada orang-orang yang tidak mengetahui hukum ini atau yang berada di luar agama Islam. Mereka ini memakan yang diharamkan, yang disebutkan di dalam ayat ini. Diharamkan ke atas kamu, pertama, al-maitatu, bangkai. Yang dimasukkan dengan bangkai adalah hewan yang mati, yang mana matinya itu tidak disebabkan karena disembelih. Nah, biasanya hewan yang mati apabila kita umat Islam disebut sebagai hewan yang halal apabila matinya itu disembelih. Umpamanya ayam matinya disembelih. Nah, apabila ayam itu matinya tidak karena disembelih seperti di dalam syariat Islam, mati begitu saja, maka ia disebut bangkai. Nah, yang bangkai itu diharamkan. Yang kedua adalah waddam, darah. Darah yang dimasukkan di sini adalah darah yang mengalir atau darah yang cair. Dalam surah Al-An'am kalau tidak salah, itu disebutkan damam masfuhan, yaitu darah yang mengalir. Ada darah yang tidak mengalir, ada namanya darah beku. Nah, darah beku itu dibolehkan. Darah beku itu adalah al-kabdu wattihal. Al-kabdu hati, at-tihal limpa. Nah, hati dan limpa itu darah juga, tapi darah yang beku itu dihalalkan. Jadi yang diharamkan adalah darah yang cair, yang mengalir. Walahmul khinzir, yang ketiga, yang diharamkan adalah daging babi. Di dalam ayat ini disebut daging babi, maka jangan difahami yang diharamkan itu dagingnya saja. Akan disebutkan di sini daging babi, bermakna yang diharamkan dari babi itu hanyalah dagingnya saja. Kalau begitu kulitnya halal, umpamanya tulangnya halal. Tidak begitu maknanya. Di sini disebut kata lahmul khinzir, daging babi, adalah karena tradisi di dalam perkataan Arab yang diucapkan oleh orang-orang Arab, bahwasanya perkataan daging babi ini adalah untuk menyebutkan babi itu secara keseluruhan. Jadi kata daging itu sebagai mewakili babi secara keseluruhan. Walahmul khinzir, dan daging babi. Selanjutnya, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa-apa yang disembelih dengan menyebut nama-nama selain Allah. Di dalam Islam, penyembelihan hewan itu adalah dengan menyebut nama Allah. Tetapi orang-orang musyrik ketika menyembelih hewan, mereka menyebut nama-nama selain Allah. Nama-nama apa yang disebut selain Allah? Nama-nama berhala. Umpamanya nama berhala itu Lata, Uzza, Manata. Maka mereka pun ketika menyembelih dengan nama Lata, disembelih. Nah, penyembelihan bukan dengan nama Allah diharamkan. Yang dihalalkan penyembelihan dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Itu dihalalkan. Tapi kalau dengan nama selain Allah, Bismillatta wal Uzza, ini diharamkan. Ini makna ayat ini.
Wa ma uhilla, uhilla sebenarnya dari kata hilal. Hilal itu maknanya adalah permulaan bulan. Bulan itu diawali dengan hilal. Biasanya kita menyebut bulan sabit karena bentuknya seperti sabit. Biasanya bangsa Arab pada masa dahulu, kalau bulan itu terbit ketika kecil, maka meninggikan suara, yaitu dengan berteriak, meninggikan suara. Maka perbuatan meninggikan suara disebut halla, ahalla. Di dalam ayat ini uhilla. Nah, meninggikan suara. Yang dimaksudkan di sini meninggikan suara adalah menyebut perkataan ketika penyembelihan. Karena ketika penyembelihan kita keluarkan suara, kita tinggikan suara. Meninggikan suara itu disebut dengan kata uhilla, diambil dari perkataan hilal, karena pada waktu hilal itu muncul dahulu bangsa Arab meninggikan suara mereka sebagai tanda mereka itu bergembira dengan datangnya bulan yang baru, hilal. Maka ini pun juga kita sebut umpamanya ketika kita menyebut tahlil, membaca tahlil, maknanya meninggikan suara ketika menyebut perkataan la ilaha illallah. Jadi makna uhilla di sini adalah menyebut nama li ghairillah, menyebut nama ketika penyembelihan hewan tetapi nama selain Allah. Jadi dalam penyembelihan hewan mesti menyebut nama Allah, apabila tidak maka hewan tersebut menjadi hewan yang diharamkan untuk dimakan. Apalagi yang diharamkan? Wal munkhaniqah, dan hewan yang mati karena tercekik. Tercekik bermakna nafasnya itu tertahan. Biasanya tercekik, cekik ini kaitannya dengan leher. Maka ditekan mungkin lehernya atau terikat lehernya itu oleh tali umpamanya, kemudian hewan itu menjadi mati. Nah, kematian disebabkan karena terhentinya nafas, disebabkan karena tercekiknya leher, maka hewan yang seperti itu kematiannya diharamkan. Tapi kalau sebelum umpamanya tercekik tetapi dia belum mati, sebelum mati kemudian kita sembelih, halal atau haram? Halal, karena nanti disebutkan, yaitu kecuali apabila kamu sempat menyembelihnya. Tapi kalau tak sempat menyembelihnya, terus mati saja tanpa sempat menyembelihnya, maka diharamkan. Jadi kalau nampak ada yang tercekik kemudian belum mati lagi, ambil segera, kemudian sembelih cepat. Dengan demikian dapatlah kita menyelamatkannya. Jadi hewan tersebut menjadi halal. Kalau tidak, terus mati saja dia, tak ada penyembelihan, maka hewan tersebut menjadi hewan yang haram, diharamkan untuk dimakan. Ini kita ulang berkali-kali supaya jelas apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Wal mauquzah, dan hewan yang dipukul, mati karena dipukul. Umpama dipukul dengan kayu, dipukul, kemudian mati karena pukulan tersebut, maka hewan itu diharamkan untuk dimakan. Kalau dipukul umpamanya belum lagi mati, belum lagi mati, masih hidup, tetapi dia sakit karena dipukul, kemudian setelah itu disembelih dengan penyembelihan itu mati, maka bermakna ia tidak termasuk ke dalam golongan yang diharamkan. Wal mutaraddiyah, dan hewan yang terjatuh, umpamanya terjatuh dari gunung ke bawah, terhempas, kemudian mati, karena terjatuhnya itu ia mati, itu diharamkan. Hewan itu umpamanya berjalan di atas rumah kita, kemudian jatuh, mati terhempas di bawah, karena terhempas itu ia mati, disebabkan karena jatuh, maka ia adalah yang diharamkan. Wan natihah, karena ditanduk,
Umpamanya ada kambing umpamanya ditanduk oleh kerbau umpamanya, atau ada ayam ditanduk oleh kerbau mati karena ditanduk, maka ayam yang mati ditanduk itu diharamkan, tak boleh dimakan. Ia adalah yang diharamkan. Ditanduk tetapi belum lagi mati, kemudian kita sembelih, dihalalkan atau diharamkan? Dihalalkan, karena kita sempat menyembelihnya sebelum ia mati. Wa ma akalas sab'u illa ma zakkaitum, dan apa-apa yang diterkam oleh binatang buas. Binatang buas itu contohnya adalah harimau atau singa atau serigala. Umpamanya ada kambing yang diterkam oleh serigala, mati diterkam oleh serigala. Apabila mati karena diterkam, maka kambing tersebut adalah termasuk yang diharamkan. Illa ma zakkaitum, kecuali apabila kamu menyembelihnya. Diterkam oleh serigala, kemudian belum lagi mati, masih bergerak-gerak, tanda ia masih hidup, kemudian kita sembelih, maka ia tidak termasuk ke dalam golongan yang diharamkan. Kemudian ada tambahan penjelasan. Anjing itu halal atau haram? Haram. Jilatannya, air ludahnya itu halal atau haram? Haram. Apabila orang berburu dengan anjing itu haram. Kemudian ia menangkap rusa itu adalah yang dihalalkan. Kemudian ditangkap oleh anjing dan belum lagi mati, kemudian kita disembelih sebelum mati, disembelih. Halal atau haram? Ulama berbeda pendapat. Sebahagian mengatakan haram, disebabkan adalah karena yang menangkapnya adalah anjing yang haram, dan sebahagian lagi menghalalkannya. Apa sebab menghalalkannya? Sebab di dalam ayat ini Allah menyebut dan apa-apa yang diterkam oleh binatang buas, dan disebut binatang buas itu secara umum dan tidak ada dikecualikan anjing. Berarti melalui ayat yang umum ini, kata pendapat yang kedua boleh, tak mengapa. Ikut pendapat yang mana? Pertama atau kedua? Terpulang kepada kita. Kalau mau lebih selamat, menjaga diri, maka ikutilah pendapat yang diharamkan, karena mungkin jilatan anjing itu melekat pada binatang yang diterkamnya dan bisa mendatangkan kemudaratan bagi tubuh kita. Dan tidaklah Allah mengharamkan yang diharamkan ini, melainkan ia adalah mendatangkan mudarat bagi kita. Maka kita pun memperhatikan perkara ini. Kemudian wa ma dzubiha 'alan nusub, dan apa-apa yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala. Jadi ada kepercayaan pada masyarakat Arab jahiliyah dahulu, yaitu disembelih hewan untuk dipersembahkan ke berhala, ke patung. Nah, patung atau berhala dalam ayat ini menggunakan perkataan an-nusub. Penggunaan kata an-nusub diambil dari kata nasaba. Nasaba maknanya berdiri. An-nusub disebut an-nusub, patung disebut patung sebab patung itu didirikan. Nah, dahulu didirikan di sekeliling Ka'bah. Kemudian orang-orang yang menyembahnya pula menghadap kepada patung yang didirikan. Nah, yang didirikan, yang disembah itu disebut an-nusub atau patung. Dan biasanya penyembah-penyembah patung yang didirikan di depan mereka itu, mereka persembahkan kepada patung tersebut makanan-makanan. Di antaranya adalah binatang atau hewan yang disembelih. Nah, hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada patung, hukumnya adalah haram untuk dimakan.
Karena ada bangsa apa ya yang masih lagi mengamalkan tradisi mempersembahkan makanan kepada patung-patung ini. Jadi kalau kita lihat di depan patungnya banyak sekali makanan. Ada daging lah, ada roti lah, ada buah lah, macam-macam. Nah, titik pula selera dibuatnya. Karena terlalu banyak disiapkan makanan di depan patung. Bagaimana mereka boleh mempersembahkan makanan-makanan tersebut kepada patung, sementara patung tersebut bisa makan makanan tersebut? Tidak. Akhirnya ada orang yang mencuri makanan tersebut. Kemudian mereka menyangka patung mereka telah memakannya. Ini adalah kebodohan yang dijaga dan dipelihara. Padahal Allah telah mengkaruniakan akal yang akal tersebut semestinya kalau digunakan maka akan memahami bahwasanya itu adalah pembaziran. Karena mana mungkin patung yang tidak bisa berbuat apa-apa memakan makanan. Wa ma dzubiha 'alan nusub, dan apa-apa yang disembelih untuk dipersembahkan kepada patung. Wa antas taqsimu bil azlam, dan juga termasuk kepada yang diharamkan adalah mengundi nasib. Antas taqsimu, perkataan antas taqsimu dari kata al-qasam, yaitu ingin mendapatkan bahagian tentang perkara yang sebenarnya tidak dapat diketahui oleh manusia, yaitu termasuk kepada perkara yang gaib. Tapi manusia ingin juga mendapatkan bahagian dari perkara yang gaib itu. Maka caranya oleh manusia adalah dengan membuat undian nasib. Salah satunya adalah bil azlam. Bil azlam ini maknanya adalah dengan anak panah. Nah, bentuknya pada masa jahiliyah dahulu adalah anak-anak panah itu ada tabung-tabungnya. Jadi anak-anak panah itu di batang anak panah itu ditulis umpamanya ini adalah yang diperintahkan di satu anak panah. Kemudian di anak panah yang lain ini adalah yang dilarang. Kemudian di anak panah yang lain kosong saja. Kemudian apabila seseorang itu ingin bepergian dan dia tidak dapat memastikan ini apakah mesti pergi atau tak pergi, pergi tidak, dia tak dapat menentukan pergi baik atau tidak pergi baik atau tidak. Ini adalah perkara yang gaib. Baik atau tidak dalam perjalanan yang akan dilakukan itu adalah perkara yang gaib. Dia ingin tahu juga apa yang terkandung dalam perkara yang gaib itu, kemudian dia buat undian. Maka diambillah satu anak panah tadi, kemudian dibaca, oh terdapat rupanya ini adalah yang diperintahkan. Maka dia pun mengadakan perjalanan. Ini perjalanan ini baik bagi saya sebab saya mendapatkan anak panah yang bertuliskan ini adalah yang diperintahkan. Perbuatan yang seperti ini adalah yang diharamkan, karena ini namanya mengundi nasib. Ada juga di antara kita itu mencoba dengan apa ini yang ada di punggung jari ini, yaitu pergi tidak, oh pergi. Ini adalah undian yang diharamkan. Ada lagi tradisi yang lain, yaitu dengan melihat burung. Dilihatlah burung. Burung dari mana datangnya? Dari kanan atau dari kiri? Dari kanan. Ini perjalanan yang diredoi, maka saya akan pergi. Atau burung itu ditangkap dan dilepaskan. Kemana terbangnya? Ke kanan atau ke kiri? Oh, ke kanan terbangnya. Ini adalah perjalanan yang baik. Yang seperti ini adalah diharamkan, karena ia termasuk ke dalam syirik, yaitu percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang menentukan nasib manusia siapa? Yang menentukan nasib manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dikait-kaitkan dengan selain Allah. Kemudian Allah sempurnakan dengan perkataan dzalikum fisq. Semua yang disebutkan
ini, yaitu tentang hewan-hewan yang diharamkan apabila dimakan juga kemudian mengundi nasib, apabila dilakukan juga maka ia adalah fisq, kefasikan. Fasik diambil dari kata fasiqa, maknanya terkelupas. Jadi makna fasik itu terkelupas. Orang yang fasik, orang yang terkelupas. Bagaimana memahaminya ini? Terkelupas, biasanya yang terkelupas itu apa? Yang terkelupas itu kulit, umpamanya kulit limau dari isinya terkelupas, kulit jeruk dari isinya terkelupas. Tadi kulit itu dia melekat dengan isinya. Kalau sudah terkelupas, maka dia terpisah dari isinya. Orang yang fasik, apabila ia melakukan kefasikan, yang diharamkan itu pula yang dilakukan, maka dia terkelupas, maknanya dia sudah terpisah dari agama. Tadi dia beragama, di dalam agama, tetapi apabila dia melakukan kefasikan, maka dia sudah terlepas dari beragama. Kefasikan itu ada dua nantinya hukumnya. Di dalam Al-Quran ada kata fasik itu menerangkan bahwasanya ia masih lagi dalam beragama Islam, tetapi yang ia lakukan itu sebenarnya bukanlah bahagian dari agama Islam atau yang dibenarkan dalam agama Islam. Ada lagi perkataan fasik yang kedua, yaitu untuk orang yang telah terkeluar dari agama Islam. Jadi ada dua penggunaan kata fasik dalam Al-Quran, yaitu digunakan kepada orang yang masih lagi dalam agama Islam tetapi tidak menjalankan syariat Islam, mungkin karena kebodohan, mungkin karena kelalaian, mungkin karena kemalasan. Mereka disebut orang-orang yang fasik. Dan juga disebut orang-orang yang fasik adalah orang yang di luar Islam, mereka itu kafir, tidak percaya kepada agama Islam, maka mereka pun juga disebut sebagai orang-orang fasik. Diambil dari kata fasiqa, terkelupas, maknanya dia telah terpisah dari agama Islam. Kemudian Allah menerangkan, apabila agama Islam itu telah sempurna, diterangkan hukum-hukum yang menerangkan tentang pedoman hidup yang mesti dilaksanakan oleh umat Islam, karena hukum itu adalah pedoman. Kalau kita sebut hukum, ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Yang dihalalkan adalah yang baik dan yang diharamkan adalah yang buruk. Itu adalah pedoman bagi umat Islam. Kalau hukum-hukum itu telah diterangkan dengan sempurna sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, maka orang-orang kafir menjadi berputus asa untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sudah tak ada peluang lagi. Apa sebab? Sebab halal haram telah sempurna ditetapkan dalam Islam. Dan yang kedua, orang-orang kafir juga berputus asa apabila umat Islam itu, karena keimanan yang ada pada mereka, mereka menjalankan hukum-hukum Allah. Yang halal-halal saja yang mereka ambil, yang haram-haram mereka jauhi, maka orang-orang kafir menjadi berputus asa. Jadi kapan orang-orang kafir itu berharap bisa mengalahkan atau mereka ini akan terus dapat menindas, menguasai umat Islam? Selagi umat Islam itu tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Selagi umat Islam itu menghalalkan apa yang diharamkan, bahkan mengharamkan pula apa yang dihalalkan, maka orang-orang kafir akan mampu menguasai umat Islam. Maka sangat menyedihkan kita kalau pada hari ini ramai umat Islam itu mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, sehingga musuh dapat menguasai mereka dengan mudah. Kapan musuh tidak dapat menguasai mereka sehingga musuh menjadi berputus asa? Apabila umat Islam itu menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Ini kita ulang berkali-kali supaya faham. Kalau tak faham juga, itu memang keterlaluan lah. Keterlaluan. Karena pada hari ini
ramai juga dari kalangan umat Islam itu menghalalkan apa yang Allah haramkan. Pakai jilbab lagi. Dari kalangan orang-orang beragama lagi, mengaku beragama. Dari kalangan orang-orang yang kononnya adalah dekat dengan masjid lagi, sudah pulang haji lagi dan lain sebagainya. Maka kita mengatakan, oh tidak, kita tidak terpedaya dengan pengakuan-pengakuan atau bentuk rupa dari seseorang. Yang menjadi pertimbangan kita adalah sikap dan perbuatan. Apakah menghalalkan apa yang Allah halalkan atau mengharamkan apa yang Allah haramkan? Itulah yang menjadi pertimbangan kita. Perbuatan dan sikap menjadi penentu, bukan pengakuan di mulut, bukan pakaian, bukan keturunan. Karena kita banyak terpedaya pada hari ini. Tengok dari penampilan bukan main lagi, tapi rupanya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Akhirnya musuh menguasai. Maka untuk membuat musuh itu berputus asa, halalkan apa yang Allah halalkan, haramkan apa yang Allah haramkan. Fala takhshawhum wakhshawni, dan janganlah kamu takut kepada orang-orang kafir, dan takutlah kepadaku. Apa sebab? Sebab kamu, wahai orang-orang beriman, dengan keimanan yang ada padamu, dan kamu membuktikan keimananmu itu dengan menjalankan hukum-hukum Allah, kamu menjadi orang-orang yang perkasa. Musuhmu itu menjadi orang-orang yang lemah dan akan berputus asa. Maka kamu yang akan menang, mereka yang akan kalah. Maka mengapa kamu mesti takut kepada mereka? Nah, ini makna ayat ini. Kemudian Allah terangkan dengan lebih tegas lagi bahwasanya pada waktu ayat ini diturunkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang telah sempurna. Nikmat yang telah diberikan kepada umat Islam adalah telah dicukupkan. Kemudian Allah telah redha Islam sebagai agama yang akan dijalankan oleh orang-orang beriman. Dengan demikian, maka jelaslah bahwasanya agama Islam itu kaitannya adalah dengan hukum. Itulah yang disebut dengan hukum Islam, dan hukum Islam itu mestilah yang dijalankan oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, dan sebelum ini Allah menyeru orang-orang beriman. Jadi ayat ini berkaitan juga dengan ayat yang sebelumnya. Bagaimana kalau tidak dapat menjalankan hukum Allah disebabkan karena terpaksa, karena kelaparan? Kalau kita tak ambil juga makanan yang haram itu, kita akan mati. Dalam keadaan seperti itu, Islam memberikan kelonggaran atau keringanan atau rukhsah dalam bahasa fikihnya, yaitu boleh memakan makanan yang haram apabila keadaan itu darurat. Seperti apa? Kelaparan yang mungkin bisa membawa kepada kematian. Namun dengan syarat, jangan memakan makanan yang haram itu secara berlebih-lebihan. Umpamanya, ini peluang ini, saya lapar dan bisa membawa kepada kematian. Inilah peluang bagi saya untuk memakan makanan yang diharamkan. Maka dia pun makan sebanyak-banyaknya. Ini telah melakukan perbuatan dosa, mutajanifil li'ithm, menurut perkataan di dalam ayat ini. Tapi kalau mau secukupnya saja sebagai menyambung hidup, maka Allah yang Maha Pengampun mengampuni, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang menyayangi. Mengampuni dengan tidak menyiksanya sebab ia tidak dikira sebagai dosa. Kemudian menyayangi, terselamatlah dari kematian. Inilah dia ayat yang menerangkan tentang syariat Islam yang mulia, yaitu menerangkan tentang hukum-hukum, khususnya adalah yang diharamkan. Tujuannya adalah supaya orang-orang beriman itu tidak mendapatkan kemudaratan atau keburukan di dalam menjalani hidup, khususnya di dalam memakan makanan. Mudah-mudahan ayat ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.